hasil terang. Artinya, perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani menghasilkan hasil yang baik. Dra, udah kelar kelas lu? Udah. Lu lihat si Harry nggak? Ada itu di belakang sama si Jo. Ntar bentar lagi juga keluar. Ya. Thank you ya. Duluan ya. Hati-hati lu. Capek banget gue nih. Udah kelas 2. Ada masalah lagi. Capek emang kerja Biasalah. Yaudah, ntar gue nyusul deh ya. Ya udah, gua Ya. ambil tes dulu ya. Ya. Her. Jod, Mana kenapa? kunci mobil gua? Udah kelar kelas lu? Udah, baru aja kelas 2 tadi kelas gue capek Kunci banget gua nih. mana? Kunci mobil lo. Iya nih. Ini, tapi... Tapi kenapa lu? Yaudah gue pulangin dulu deh. Ya udah. Thank you nih. Iya, Udah kelar urusan tapi. udah. Oh, Tapi... Gimana ya ngomongnya? Gimana, kenapa? Tadi pas di jalan, Iya. ada insiden. Insiden apa tuh? Mobil lu diserempet motor. Lu jangan bercanda. Enggak, gue nggak bercanda. Ini serius. Jadi pas jalan, gue bawa mobilnya macet. Iya. Terus ada motor salip-salip. Terus? Kenceng dia nyalipnya. Terus? Nyerempet mobil lu. Konyol sih lu, bener konyol. Kok Ya- bisa? Ya gimana namanya juga di jalan. Terus gimana mobil gua sekarang? Ya lecet depan belakang. Yaduh. Bapak gua marah lagi nih, udah baru keluar bengkel. Ya gimana ya? Ya gue pasti tanggung jawab deh. Janji, gua janji tanggung jawab. Soalnya ini baru keluar bengkel, Her. Iya. Lagian sih, kok lu nggak kejar, lu nggak teriakin? Tadinya udah mau dikejar. Pas Terus? gue turun dari mobil, motornya udah jauh. Udah larinya kenceng banget. Gitu. Lu marah, Her. Jadi nggak sempet dikejar dan nggak sempet diteriakin. Hati-hati ya makanya kalau bawa mobil orang, Her. Iya, maaf. Ya namanya juga orang di jalan ya, kita kan nggak tahu ya. Ya, Gitu. bukan gimana-gimana, mobilnya baru keluar bengkel. Ya udah, maaf, ntar juga gue yang tanggung jawab. Ah, lu banyak ngomong. Ya udah santai nggak dong. boleh ribut, nggak boleh ribut. Kenapa ini? Ada masalah apa? Sudah, jangan emosi. Semua bisa dicarikan solusi, jalan keluarnya. Kemarahan itu, emosi nggak menyelesaikan. Kenapa kalian? Ini Romo, dia minjem mobil saya udah terus? pinjemin. Pas dipulangin dalam keadaan rusak, Romo. Oh, tapi Heri mau tanggung jawab kan? Iya sih, Romo. Ya Tapi- sudah, kalau Heri mau tanggung jawab, kamu nggak usah marah seperti itu, nggak bagus. Ya, Ya adanya udah keburu emosi. Nanti bapak saya marah, Romo. iya nanti kita cari solusi bersama Ya ya. kan nanti saya tanggung jawab. Tapi ini baru keluar dari bengkel. Ya udah. Ntar juga Udah, tanggung jawab. jangan ribut di sini, nggak enak sama teman-teman yang lain ya. Ini area belajar, kita nggak boleh ribut di sini. Ayo ke ruangan saya semuanya. Ntar juga gue tanggung jawab. Udah, nggak usah Tenang ribut. aja, tenang. Udah. Gue tanggung jawab. Sudah, duduk dulu. Tidak usah ribut, ya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Jadi kenapa sih kalian ini ribut dari tadi? Sampai mau berantem segala. Gini, Romo. Dia kan tadi ada urusan, pengen minjem mobil saya. Saya pinjemin, Romo. Tapi pas pulang, mobil saya dalam keadaan rusak, Romo. Terus kamu Hadi tanggung jawab nggak? Iya, saya udah bilang sama Jody kalau saya mau tanggung jawab. Tapi Jody malah bersikeras. Gitu. Kalau yang melakukannya, yang minjem, ya, mobil kamu aja mau tanggung jawab, kenapa kamu harus marah? Tapi ini udah sering kejadian, Romo. Setiap saya pinjemin mobil ke orang, pasti ada aja kejadiannya. Kenapa nasib saya begini ya, Romo? Ya, kamu ini lucu ya. Kamu harus paham dulu, ya, bahwa segala sesuatu tuh ada resikonya, apalagi di jalan. Resikonya tuh ada. Bawa kendaraan itu kalau nggak nabrak ya ditabrak atau kecelakaan sendiri, itu pasti, gitu loh. Oleh karena itu yang perlu kan hati-hati. Kadang sudah hati-hati aja kejadian ditabrak kayak tadi. Selama yang Heri mau bertanggung jawab, sebenarnya kamu tidak perlu marah. Kejadian hidup kamu yang seperti ini terus, yang katanya sudah sering terjadi,
ya. Sebaiknya kamu introspeksi. Ada salah apa sama diri kamu? Ada perbuatan-perbuatan buruk apa yang pernah kamu lakukan? Sehingga menghasilkan hal-hal seperti ini. Semisal kamu suka mengecewakan orang. Hasilnya, akibatnya kamu akan dikecewakan orang. Seperti itu. Jadi sebaiknya introspeksi. Kenapa setiap minjemin mobil ke teman atau ke orang lain, pulangnya dalam kondisi rusak. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, ada yang kurang baik. Demikian juga untuk yang minjam. Karena ini saling berkaitan. Kalau nggak dipinjam kan, ya bisa saja sih terjadi hal lain, bukan karena Harry. Ya, bisa juga karena kamu. Kamu sendiri bahwa kejadian itu harus terjadi hari itu. Mobil kamu harus rusak hari itu. Gitu loh. Jadi memang sesuatu yang harus terjadi tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaikinya. Sesuatu yang harus terjadi, ya memang waktunya terjadi. Tidak juga bisa dihindari. Bagaimanapun caranya, kadang kita tidak bisa menghindari. Karena itu harus terjadi dalam kehidupan ini. Seperti matahari yang terbit dari timur. Mau kamu halangin pakai mendung. Mau kamu halangin pakai gunung. Mau kamu halangin pakai apapun. Matahari itu akan tetap bersinar. Dia nggak ngaruh mau dihalangin apapun. Demikian juga dengan kehidupan. Hal baik atau hal buruk terjadi. Kalau saat itu harus terjadi, ya tidak bisa dihindari. Tuh. Paham? Terus setiap saya minjemin ini kan udah lebih dari 3 kali nih Romo kejadian seperti ini. Setiap saya pakai tuh mobil tidak kenapa-napa Romo, tapi setiap dipinjemin ke orang ada aja. Apa karma buruk saya banyak ya Romo? Ya bisa banyak, bisa dikit. Tapi kan itu tidak selalu salah sama diri kamu. Bisa juga yang minjam, bisa juga memang harus terjadi pada kendaraan itu. Karena namanya benda dipakai pasti ada risikonya. Entah rusak, entah pecah, atau hal lainnya. Jadi, kamu menerima kenyataan ini sebagaimana adanya. Jangan juga menyalahkan mereka yang pinjam. Karena kamu kasih izin. Kalau kamu tidak kasih izin, kan mereka nggak jadi pinjam. Jadi salah siapa? Salah yang minjem atau salah yang ngasih izin? Izin. Ya, kalau kamu nggak ngizinin kan nggak mungkin, Harry. Bawa. Iya kan? Nah, jadi kamu juga nggak boleh saling menyalahkan seperti itu. Oh iya, aku udah ngizinin, berarti aku sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi. Demikian juga kamu yang minjam. Kamu juga, hari ini aku dipinjamin, berarti hari ini adalah tanggung jawabku. Baik, buruk, utuh atau tidak utuh, adalah tanggung jawabku. Harus punya tanggung jawab. Karena kalau namanya meminjam kan harus mengembalikan. Kamu pinjamnya baik, ya harus kembali baik. Kamu pinjamnya utuh, ya harus kembali utuh. Selama ada tanggung jawab, tidak perlu marah. Kalau kamu marah-marah kayak tadi, sampai memukul segala, itu menambah karma buruk. Sudah hidup ini banyak penderitaan, banyak masalah, kamu tambah lagi karma buruk. Hal kecil yang bisa diselesaikan dengan komunikasi, dengan saling memaafkan, malah menjadi hal besar. Coba kalau tadi kamu jadi mukul Harry, Harry nggak terima. Apa yang terjadi? Bisa saling lapor kan? Nggak boleh kayak gitu. Iya, Romo saya paham. Tapi kenapa ya? Kan Jody ini kan orangnya baik dan tidak pelit sama orang. Tapi kenapa Jody bisa menerima kenyataan ini Romo? Bahwa mobilnya itu bisa rusak. Ya itu tadi, sifat benda itu kan alamiah, akan berubah, akan rusak pada waktunya. Cepat atau lambat itu kan cuman soal waktu. Tapi benda apapun itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami pelapukan. Baik oleh diri kita, oleh orang lain, atau oleh masa benda itu sendiri. Misalkan, cat itu mengelupas, karena udah waktunya, padahal kita nggak ngelupasin. Gitu loh. Pohon itu daunnya berguguran, kita nggak gugurin daunnya. Tapi waktunya daun itu gugur, dia akan gugur dengan sendirinya. Jadi sifat karakteristik benda itu adalah berubah. Dia tidak permanen, dia tidak kekal. Karena ada unsur-unsur yang membentuknya. Nah ketika unsur pembentuknya ini terurai, ya benda itu rusak. Gitu loh.
Jadi kamu harus paham sifat benda itu adalah sifat sementara, sifat yang berubah. Ketika rusak, ya wajar rusak karena dipakai. Enggak dipakai aja juga rusak. Coba kendaraan kamu, mobil kamu, enggak pernah dipakai, disimpan terus dalam garasi, rusak enggak? Rusak, bannya rusak, kan ada masanya itu, expirednya ban itu. Olinya rusak, karena ada masanya. Kalau kamu nggak ganti-ganti, walaupun kamu nggak gunakan itu kendaraan, tetap akan rusak, akan menempel di kerak-kerak mesinnya itu. Sama, dipakai tidak dipakai, suatu benda akan mengalami kerusakan. Nah, karma baik akan mengkondisikan hal-hal baik. Karma buruk akan mengkondisikan hal buruk. Hal buruk terjadi, kadang kita menyalahkan orang lain. Padahal ini ada faktornya yang lain juga. Ya. Faktor dari perbuatan kamu, misalkan tadi, suka mengecewakan orang. Ketika kamu suka mengecewakan orang tua, mengecewakan teman, suatu hari kamu pun akan memperoleh kekecewaan. Kayak gini tadi, kan kekecewaan yang kamu peroleh. Tanpa kamu sadari. Benda hanya perantara, mobil hanya perantara. Berbuahnya kekecewaan. Karena kamu sering bikin kecewa. Jadi pahami itu. Kalau kamu paham bahwa segala sesuatu yang terjadi ada sebab akibatnya, ada korelasi antara perbuatan saya dengan benda yang bersangkutan, maka ketika kamu sadar di situ, kamu tidak akan kecewa. Oh ya sudah, nanti bisa diperbaiki. Nggak perlu marah. Justru marah ini nambah lagi perbuatan buruk kamu. Tabungan keburukan kamu diisi lagi, kan sayang. Kemarin-kemarin sudah ngisi yang baik, hari ini diisi yang buruk. Tapi saya takut Romo diomelin ayah saya Romo. Soalnya baru keluar dari bengkel Romo. Kalau kamu jujur, ngomong apa adanya, tentu ayah kamu juga paham. Dia akan marah. Karena marah pasti nggak menyelesaikan masalah. Apalagi orang tua, dia lebih bijak tahu oh ya udah resiko di jalan, nggak mungkin marah-marah. Saya jamin kalau kamu berterus terang, cerita apa adanya, orang tua kamu nggak akan marah. Ya, kalaupun orang tua kamu marah itu hanya sesaat. Nggak mungkin terus-terusan marah. Pernah nggak ayah kamu atau orang tua kamu marah terus-terusan? Enggak kan? Sesaat aja kan, saat itu, setelah itu kan selesai. Nah, marahnya orang tua itu sebentar. Jadi kamu nggak usah takut. Cerita saja apa adanya. Kamu juga bisa ke rumah Jody. Om, saya mohon maaf, saya yang bikin mobil Om rusak. Kan bisa. Saya akan tanggung jawab loh Om. Om nggak usah marahin Jody. Kan enak kalau kayak gini. Tapi coba kalau sama-sama saling marah. Kamu ketakutan. Di sini juga sudah berusaha untuk jujur. Tapi kamunya ketakutan dimarahin orang tua kamu. Kamu jadi marah juga sama Heli. Karma buruk berbuah lagi nanti. Karena kamu bikin sebab hari ini marah. Jadi karma itu kalau nggak dipancing, nggak dikondisikan, nggak akan berbuah. Kamu berbuat baik nih. Ya, pernah dengar orang yang katanya baik, tiba-tiba hidupnya susah atau buruk. Pernah tahu cerita seperti itu? Si A loh baik, tapi kenapa hidupnya malang? Si B loh buruk, tapi kenapa hidupnya hoki, beruntung? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena saat dia melakukan kebajikan, perbuatan baik, dia juga melakukan keburukan. Sang Buddha menjelaskan ada 4 jenis karma. Yang pertama, karma gelap dengan hasil gelap, yaitu perbuatan buruk, perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani akan menghasilkan hal yang buruk melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani. Jadi kalau kalian berbuat buruk melalui pikiran itu udah kena. Karena ada 3 saluran karma. Pikiran, ucapan, tindakan. Karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat. Nah, niat di pikiran ini sudah menghasilkan akibat loh. Apalagi diucapkan. Tadi kalau kamu niat, mau pukul. Terus kamu lakukan. Full karma kamu. Kamu pikirkan, kamu niatkan, kamu ucapkan, kamu lakukan. Full berbuah. 100%. Jadi karma buruk. Makanya hati-hati saluran karma ini pikiran, ucapan, tindakan jasmani.
Nah, karma gelap dengan hasil gelap. Yang kedua, karma terang dengan hasil terang. Artinya, perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani menghasilkan hasil yang baik. Melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani. Yang ketiga, karma tidak gelap. Karma tidak terang. Menghasilkan karma yang tidak gelap, juga karma yang tidak terang. Artinya, kita meninggalkan hal-hal buruk menuju hal-hal yang baik. Meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dengan mengupayakan perbuatan-perbuatan baik. Contoh tadi kamu sudah marah, kemudian kamu minta maaf. Ini tadi kamu meninggalkan keburukan, kemarahan kamu. Dan sekarang melakukan kebaikan. Gitu loh. Dan terakhir, karma gelap dan karma terang menghasilkan gelap dan terang. Artinya, pada waktu yang bersamaan, seseorang melakukan perbuatan baik, juga pada waktu itu dia melakukan perbuatan buruk. Contoh, seorang pencuri yang kemudian memberi kepada mereka yang membutuhkan. Model Robin Hood gitu. Ya. Dia berbuat buruk, tapi saat itu juga berbuat baik. Nah, ini karma gelap dan terang dilakukan bersamaan. Hasilnya sama. Di sisi lain kamu jadi orang buruk, tapi di sisi lain kamu jadi orang baik. Hasilnya kan baik dan buruk itu bersamaan. Makanya kadang ada orang yang baik nih, tapi nasibnya kurang baik. Ya kayak gitu, kalau dia berbuat baik, nggak lama kemudian berbuat buruk. Atau sebaliknya, dia berbuat buruk, nggak lama dia berbuat baik. Makanya ada orang yang dianggapnya buruk, jahat, tapi kok nasibnya hoki. Ya kan, pencuri nggak ketangkep-tangkep. Kok bisa kayak gitu? Lah, di sisi lain dia memang berbuat buruk mencuri. Tapi di sisi lain mungkin dia ada hal karma baik yang berbuah gitu loh. Makanya harus pahami karma itu bisa berbuah melalui 3 saluran. Dan setiap akibat dari perbuatan itu selalu ada pemicunya. Jadi karma itu bisa berbuah kalau ada dipicu. Contoh kamu marah. Kamu emosi. Pagi hari kamu marah, kesel, emosi. Siang hari kamu bisa memperoleh karma buruk. Kecelakaan, jatuh, dan sebagainya. Karena kamu picu, karena kamu pancing kondisi karma buruknya untuk berbuah. Selanjutnya kalau kamu pagi-pagi tadi penuh cinta kasih, penuh welas asih, berbicara yang baik, ya, ramah, kemudian membagi apa yang kamu miliki kepada mereka yang membutuhkan, kamu memancing karma baik berbuah. Dikondisikan. Jadi kalau nggak dikondisikan ya karma ya lama berbuahnya. Karena karma itu juga bekerja melalui 3. 1, berdasarkan waktunya. Kedua, berdasarkan kekuatannya. Ketiga, berdasarkan fungsinya. Jadi kalau waktunya berbuah ya nggak bisa dihindari. Kayak tadi, ditabrak motor. Waktunya berbuah. Buah karma buruk kamu hari. Nggak bisa dihindari. Ya kan? Harus terjadi. Gitu. Ini berdasarkan waktunya berbuah. Kalau waktunya habis, walaupun karmanya itu masih ada, dia juga nggak akan membuahkan hasil atau ahosi. Jadi karma itu juga bisa mandul alias tidak membuahkan hasil kalau waktu untuk membuahkan itu sudah habis. Ibarat pohon yang sudah tumbuh besar tapi tidak berbuah. Loh kenapa? Karma kok tidak berbuah? Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menekan buahnya karma itu. Gitu loh. Jadi kamu pernah berbuat buruk. Selanjutnya kamu tidak pernah melakukan keburukan itu lagi, kamu melakukan hal-hal baik. Sehingga kesempatan karma buruk ini untuk berbuat itu tertunda. Karena setiap hari kamu baik. Sehingga keburukan ini mau muncul, kamu timba baik. Keburukan ini muncul, mau timba baik. Jadinya lama-lama karma ini akan menjadi ahos atau tidak berbuah. Gitu. Paham? Paham, Romo. Jadi tidak perlu diributkan. Semua yang terjadi
ada sebab musabab yang saling bergantungan, yang saling berkaitan. Karma buruk kamu berbuah hari ini, kamu pinjam mobil, pinjam motor, atau megang apapun pasti akan rusak. Demikian juga kamu hari ini melakukan karma buruk, marah-marah, tidak bisa menerima kenyataan. Hasilnya apa? Nanti kamu buruk lagi. Karena kamu marahin Harry, pulang ke rumah, kamu juga bisa dimarahin orang tua. Tapi kalau di sini diselesaikan, kalian merubah keadaan ini. Ya, saling memaafkan, nanti menghadap bareng-bareng ke orang tuanya, ya, ngomong bahwa mobilnya rusak. Ya orang tua nggak akan marah. Dan setelah itu kamu bawa ke bengkel, benerin lagi. Iya Gitu loh. Romo, saya juga sudah ya berniat untuk bertanggung jawab. Tapi ada sedikit pertanyaan Romo. Kenapa ya ada manusia yang merasa dirinya itu selalu kena karma buruk, sedangkan dia tidak menyadari bahwa dia juga berkesempatan mendapatkan karma baik, atau karma baik itu sudah berbuah, tapi dia menganggapnya itu adalah karma buruk. Gitu Romo. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Bisa, karena kan tidak semua orang memahami cara kerja karma. Walaupun tahu tentang karma itu hukum sebab akibat. Setiap perbuatan melahirkan konsekuensi atau akibat. Tapi cara kerjanya kan mereka nggak tahu. Cara kerja karma itu mulai 3. Waktu, kekuatan, fungsi. Ada karma yang memiliki kekuatan berat. Garuka, kama. Nanti tinggal dibagi, kusala dan akusala. Kalau kusala itu karma baik, kalau akusala karma itu karma buruk. Ada yang sifatnya berat. Misalkan kamu melukai orang tua kamu, itu karma buruk berat. Nah, ini sulit sekali untuk merubah akibatnya. Karma itu bisa berubah, karena karma juga tidak kekal. Orang-orang yang tidak menyadari cara kerja karma, dia akan menyalahkan karma. Ya sudah, ini susah kan karmamu. Padahal saat kita susah adalah akibat atau vipaka. So, pahami cara kerja karma. Kalau kita bisa menguranginya, bisa merubahnya, rubah sekarang. Karena karma juga bukan hukuman yang permanen. Karma bisa berubah. Kecuali yang berat tadi, yang garuka. Itu sulit. Ya. Selain bukan aku salah garuka karma atau perbuatan buruk yang berat, ya, itu kalian semua bisa merubahnya. Ya, seperti nasi yang udah jadi bubur, kalian tinggal tambahkan sayuran, tambahkan lauk, ya, tambahkan kerupuk, kecap dan seterusnya. Maka bubur yang tadi nggak enak itu akan menjadi enak. Buah yang asam, ya, dimakan kan nggak enak. Tapi kalau kalian tambahkan jadiin asinan, ya, jadikan manisan, ya, dibikin rujak atau dikasih garam buah, jadi enak nggak? Padahal buahnya asam. Ketika kehidupan kalian penuh masalah, penuh derita, sadarilah, lakukanlah karma baik melalui 3 hal. Pikiran, ucapan, dan tindakan nyata.